Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bergembira dengan kemaksiatan itu, misal dengan contoh menceritakan kepada orang, berbangga-bangga dengan perbuatan pelanggarannya. Karena ada orang begitu, dia mencuri di kantor misalnya. Dia bangga sama teman-temannya. Atau dia menipu orang, bangga. Dia sampai menjadikan bahan tertawaan misalnya. Atau dia berzina malamnya, dia bangga. Dia menceritakan hotelnya, dia menceritakan perempuannya, dia berbangga. Bahkan dia ajak temannya untuk tidur sama perempuan yang sama. Mungkin dia traktir, ini bahaya. Ini gembira, ini dosa sendiri. Jadi selain dizinanya dosa, itunya juga dosa. Bergembirahnya itu. Nah, itu yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah di dosa besar ini. Saya bacakan dulu dalilnya. Di antara yang membuat penyesalan besar nanti hari kiamat adalah bergembira dengan kemaksiatan ini. Diangkat dalilnya surah Al-Insyiqaq ayat 13. Kalau yang pegang bukunya itu di halaman 25 ya. Bunyinya Al-Insyiqaq ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, orang musyrik, ahli maksiat itu pada saat mereka masuk neraka dan mereka teriak-teriak histeri, gitu kan? Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka harus sampai disiksa seperti ini? Jawabannya Allah sudah kasih kita di dunia. Innahu, sesungguhnya dia dulu di dunia, kana fi ahlihi, pada saat dia berada di kalangan teman-temannya, sesama orang kafir, sama orang munafik, sama orang maksiat, selalu bergembira. Jadi dia gembira dengan maksiat, mabuk-mabukan, gembira-gembira, bangga-bangga. Salah satu ciri kegembiraan selain menceritakan juga dia mendukung kemaksiatan itu. Ada orang subhanallah dia ke diskotik, tahu dosa. Terus dia merasa menyesal, masih mending walaupun ini tidak baik. Saya sudah bilang di awal pembukaan tadi, jangan buka pintu itu supaya ada kepekaan ibadah. Karena orang seperti ini hilang kepekaan ibadah. Tapi ada orang lebih buruk daripada itu. Dia bukan cuma sekedar ke diskotik, dia pikir ini bagus, menguntungkan, dia buka. Ngundang orang berbuat maksiat. Bentuk kegembiraannya dia. Kalau dia nggak gembira, dia nggak bakal mungkin mau buka seperti itu. Nah, ini dosa yang luar biasa. Ini dosa yang lebih berat daripada perbuatan dia sendiri dalam kemaksiatan. Misalnya dia mabuk, membuka tempat jual minum khamar, minuman keras, lebih besar daripada mabuk itu sendiri. Ingat teman-teman, di dunia ini waktu terbatas. Jangan selalu lalai menganggap, oh waktu sama, ya. Misalnya besok ini malam pulang tidur, besok saya aktivitas lagi. Belum tentu akhi dan ukhti. Umur kita yang sebenarnya umur yang sudah berlalu. Sering saya bahasakan ini. Saya sekarang misalnya 44 tahun, inilah umur saya. Ke depan saya Allah alam tidak tahu. 1 jam, 1 menit, 2 jam, 2 hari, 3 hari, seminggu kita nggak tahu. Apakah Allah akan kasih umur yang sama sehingga umur saya 88 tahun? Allahu a'lam. Kita berharap, tapi belum tentu. Itu umur kita yang sebenarnya. Jangan terus lalai ini. Munculnya rambut putih, ya, sakitnya kita dalam beberapa keadaan. Orang kalau sudah menikah, sudah punya anak, ada generasi yang depan mata dia lihat, itu akan mengganti pengganti dia. Ini semua kepekaan. Bahkan ayat yang menyebutkan waqad ja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan, masuk dalamnya demam, kata sebagian ulama tafsir. Demam itu yang pertama, misalnya antum pertama kali demam di umur 3 tahun, itu sudah tanda-tanda kematian. Demam itu sendiri, ada yang mengatakan munculnya uban, ada yang mengatakan keriput, ada yang mengatakan meninggalnya orang terdekat. Intinya semua ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sadar ya, jangan sampai terus lalai. Sampai kapan ini? Ya. Terbatas sekali waktu kita. Jangan pernah merasa teman-teman sekalian, oh gampang, selalu bersembunyi di ayat Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa ayat lain, Innallaha syadidul iqab, Allah amat berat siksaannya. Kata ulama, kita harus peka terhadap siksa Allah dulu, baru kita masuk ke rahmatnya Allah. Artinya kalau kita terjerumus dalam dosa, terlanjur, dan kita baru mau tobat, nah rahmatnya Allah luas. Tapi kalau orang lagi ada pilihan, apakah berbuat ketaatan agar dapat rahmat atau berbuat maksiat Allah akan hukum, maka kita dahulukan tentunya untuk melakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Juga teman-teman sekalian, ada statement yang menarik dari seorang ulama muslim bernama Bakar al-Muzani rahimahullah. Beliau berdoa untuk saudara-saudaranya, semoga Allah menjadikan kami dan kalian zuhud terhadap hal yang haram, sebagaimana zuhudnya orang yang bisa melakukan dosa dalam kesendirian, namun ia mengetahui bahwa Allah melihatnya, maka ia tinggalkan dosa itu.
Maksudnya dia berdoa, semoga aku dan kalian ini diberikan oleh Allah SWT perasaan zuhud yang sebenarnya. Yaitu zuhud menurut dia adalah orang kalau pas lagi sendiri dan ada peluang berbuat dosa, dia tinggalkan dosa itu. Dia maksudnya pekah dalam masalah ini. Sebagian di antara salaf juga berkata, orang yang takut bukanlah orang yang menangis dan juga memeras kedua matanya. Nangis, terisak-isak, air matanya banyak keluar. Tapi ia adalah orang yang meninggalkan hal haram yang ia suka saat ia mampu melakukannya. Justru di situ puncaknya seseorang itu dianggap orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut sama Allah, orang yang justru meninggalkan maksiat pada saat dia punya peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Juga teman-teman sekalian, ada renungan yang baik ditulis oleh atau dinukil dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Wahai anak Adam, kuatkah engkau memerangi Allah?" Dia ulangi lagi kepada murid-muridnya. "Wahai anak Adam, kuatkah kamu memerangi Allah?" Ya. Terus diulangi sampai 3 kali. "Wahai anak Adam, kuatkah kamu memerangi Allah?" Orang yang bermaksiat berarti telah memerangi Allah. Sebagian lagi ada yang mengatakan, saya heran dengan si lemah yang menantang sang kuat. Jadi orang kalau buat maksiat sebenarnya seperti dia sedang menantang Allah. Mirip begini, kalau antum kerja di perusahaan, antum tahu peraturan perusahaan tidak boleh dilanggar 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat pemilik perusahaan ada atau pimpinan ada, kita mau membuat pelanggaran di depan mata dia, kecuali antum sengaja mau dipecat. Gitu kan? Tapi kalau enggak mungkin kita buat. Nah itu contoh kepekaan, semestinya dengan Allah SWT kita lebih peka dalam masalah ini. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan seorang budak wanita, pernah di zaman kisah salafus saleh, kisah klasik dulu, dia rupanya pernah waktu dibeli oleh satu keluarga itu sangat baik, sangat soleh. Jadi suami istri, anak-anaknya semuanya jauh dari kemaksiatan dan ahli ibadah. Sehingga orang ini pun ikut-ikutan jadi ahli ibadah. Satu waktu, rupanya mereka keluarga ini butuh uang, terpaksa mereka jual budak ini. Dijual lah, waktu dijual, dibeli oleh satu keluarga kaya raya. Jauh lebih kaya daripada keluarga awal, tapi semuanya jauh dari ketaatan. Semuanya kemaksiatan. Jadi selalu pelanggaran-pelanggaran terjadi. Maka si budak ini pun menangis sambil memohon kepada mereka, mengatakan, tolong, apapun yang harus saya lakukan, yang penting kembalikan saya kepada keluarga yang pertama itu. Dan keluarga yang pertama ini membentuk kita menjadi orang yang baik, atau membentuk dia menjadi orang yang baik. Hal-hal yang kita simpulkan teman-teman dari apa yang kita bahas semuanya sebenarnya, yang pertama, pekalah dalam melakukan ibadah itu, buat ibadah itu punya ruh dan makna dengan cara mengikhlaskan niat dan menjauhi kemaksiatan. Itu poinnya. Jadi jangan pernah buka pintu kemaksiatan, dan antum atau anda lebih tahu sendiri maksiat apa yang sedang lakukan. Bahkan hal yang kecil pun. Dan saya sudah bilang tadi, buat masa training sepekan, sebulan, coba gulirkan ibadah-ibadah yang sudah ada, tapi lakukan dengan cara kualitas tinggi ya. Munculkan dalam diri kita, kita butuh dengan ibadah itu. Saya tidak tahu tadi, ikhwan dan akhwat sudah praktikin tidak. Waktu sholat isya tadi, coba pekah, tadi kan saya bilang, pekah, setiap gerakan dan bacaan ini ada pahalanya. Jangan pernah lengah, sehingga membuat pintu buat syaitan, gitu loh. Dan itu, mungkin kalau awal agak sulit, berarti masih ada kendala di maksiat. Kalau kemaksiatan itu sudah ditepis, maka secara otomatis dengan sendirinya kehusyuan itu akan datang. Ya. Jadi itu poin yang sangat penting dari apa yang kita sampaikan. Kemudian, juga hal yang lain teman-teman sekalian, kita harus menjauhi semuanya sumber maksiat. Termasuk teman-teman. Dan jangan terlalaikan dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang. Ya. Berbanyak angan-angan yang kita bangun. Terlalu banyak orang yang mudah, bahkan lebih muda daripada kita sudah meninggal. Jangan terengah dengan harta. Terlalu banyak orang lebih kaya daripada kita sudah meninggal. Jangan terengah dengan titel dan jabatan, karena terlalu banyak orang yang sudah menduduki jabatan itu sudah meninggal dunia. Semua akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Kita ini adalah anak-anak akhirat. Ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, dan di sini cuma mampir. Ini dunia tempat mampir. Dan jangan sampai membuat tempat mampir ini membuat kita kembali kepada tempat yang salah. Karena Allah SWT jadikan bumi ini, dunia ini sebagai tempat cobaan. Allah ingin kita kembali ke surga dan mendapatkan tempat-tempat yang lebih baik di sana dengan cara ujian amal di sini. Sedikit berupaya bentuk ketaatan kepada Allah, Allah akan kasih kita tempat yang terbaik sana. Tapi kalau terjadi pelanggaran, maka Allah siapkan tempat yang lain, yaitu neraka.
Ada yang kekal, ada yang juga sementara. Kekal adalah orang kafir, munafik, orang musyrik, dan sementara ahli maksiat. Dan teman-teman, kalau saya pribadi menanamkan dalam diri saya, kalau saya bisa juara satu, kenapa saya harus juara dua? Kalau saya bisa jadi orang yang terbaik, kenapa saya harus orang jadi baik saja? Coba tanamkan program itu. Buat dalam prinsip hidup kita, jadi kita selalu coba menjadi orang yang baik. Dan Nabi SAW tidak melarang kita untuk bersaing positif tanpa niat untuk menjatuhkan orang lain. Pernah ada seorang sahabat begitu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda lihat, saya sangat tampan dan apa yang Allah telah berikan kepada saya dari penampilan segala macam ini. Kalau ada perasaan dalam hati saya tidak ingin orang saingi saya. Tapi saya tidak ingin orang lain juga jatuh. Saya hanya ingin supaya saya terus bersaing positif. Ya. Dalam arti kata kalau ada orang sholat malam, saya juga mau sholat malam. Tapi saya bukan mau riya, saya juga tidak ucapkan pada orang. Saya juga tidak berharap orang itu hilang sebagai bentuk hasad. Hilang sholat malam dari dia. Gitu. Apakah itu termasuk perbuatan yang dilarang? Kata Nabi SAW, tidak. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dan pada persaingan positif ibadah itu, keimanan, maka di situlah orang-orang mukmin bersaing. Bersaing dalam arti positif di sini, tidak menjatuhkan orang lain, bukan untuk riya. Jadi kita jadikan sebagai kalimat motivator. Kenapa teman-teman kalau kita bisa masuk surga tanpa hisab, kenapa harus dihisab dulu? Kenapa kalau kita bisa masuk surga walaupun dihisab, kenapa harus kita masuk neraka dulu? Kan gitu. Ya, lebih baik jadi sekalian jadi orang yang baik, gitu kan? Seperti itulah. Dan ambillah pengalaman dari orang-orang. Dan tadi imam kita sempat membaca salah satu ayat di sholat maghrib tadi, itu menceritakan masalah itu. Allah suruh kita melihat orang-orang sebelum kita. Ambil pelajaran dari mereka. Disuruh berjalan di muka bumi, lihat bagaimana keadaan orang-orang di muka bumi ini yang sudah berlalu. Bagaimana keadaan Fir'aun, Namrud, orang-orang yang sudah Allah binasakan karena mereka maksiat. Dan akan seperti itu jalannya orang yang melakukan pelanggaran. Dan bagaimana para nabi-nabi yang dinukil kisah mereka selamat segala macam. Begitulah keadaan orang-orang yang patuh dan beriman. Oleh karena itu teman-teman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah berikan kita kesempatan untuk beribadah. Termasuk antum bisa hadir malam ini di majelis ini. Ini la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Andai saja Allah tidak ingin kebaikan ini buat saya pertama dan buat antum, kita tidak akan pernah bisa hadir. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terucapkan kata-kata yang dari lisan saya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan tersentuh hati antum untuk beramal. Maka ini berarti sebuah nikmat yang Allah berikan agar kita peka. Bersyukurlah. Setiap peluang ibadah yang sempat antum lakukan, anda lakukan, itu berarti Allah inginkan kebaikan. Sampai sebagian salaf mengatakan, siapa yang Allah izinkan lisannya mengucapkan istighfar, berarti Allah memang mau mengampuni dia. Andai saja tidak, Allah tahan lisannya. Kan berapa banyak orang maksiat, terus saja dalam kemaksiatan, dan dia merasa tidak bersalah. Sehingga akhirnya tidak diampuni dan akan menjadi penyebab hukumannya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran insyaAllah.